Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh menikmati kembali kebaikan-Mu, kasih anugerah kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada di rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini saatnya kami datang kepadamu, kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan lawatan-Mu. Kami percaya kami yang datang dengan sakit penyakit, kami katakan kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan kami katakan kami akan diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus untuk kami boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, tilik hati kami pribadi lepas pribadi, jumpai kami secara pribadi Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, pagi hari ini lawatan Tuhan ada atas setiap kami. Kami mohon ampun untuk setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami rindukan ya Tuhan, tempat ini dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh ngantuk, apapun juga yang mengganggu Tuhan supaya kami tidak fokus sama Tuhan, kami mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau Bapa Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tetap berdiri oma-oma, kasih salam kiri kanan depan belakang. Selamat beribadah. Kita percaya pasti kita diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Baterainya aja yang warna putih. Tuhan kita luar biasa. Ya. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Silakan duduk oma-oma. Boleh nikmati Tuhan bersama-sama. Tuhan yang ada di tengah kita bukan Tuhan yang biasa. Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita semua. Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang besar dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami hari ini, kita percaya Tuhan ada di pihak oma-oma, ada di pihak saya, ada di pihak kita semua. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari pejamkan mata sama-sama, datang sama Tuhan. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup.
Yesus Raja yang berkuasa dan layani. Mari kami bernyanyi bersama-sama, nyanyikan. Yesus Raja yang berkuasa dan sekali lagi Tuhan Yesus Raja yang berkuasa dan layani sembah. Mari sama-sama angkat Hosana bagi Rajaku yang duduk di kanan. Aku muliakan dan ku anugerahkan Bapa. Mari angkat kedua tangan kita, nyanyikan sekali. Bagi Rajaku yang duduk di kanan. Aku muliakan dan ku anugerahkan Kau layak disembah, Kau layak disembah, katakan Yesus layak disembah. Yesus layak Salam Oma Opa. Pastikan Oma Opa, saya dan kita semua menyembah Raja di atas segala raja. Amin. Sebab itu kita menyembah, memuji dengan antusias. Seberapa banyak mau antusias sama Tuhan? Tepuk tangan bagi Tuhan. Jika perlu, goyang-goyang, keluar dari bangku, berjoget bagi Tuhan. Yuk berjoget bagi Tuhan Yesus. Yes. Kita sambut Sang Raja
haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Lebih-lebih kita soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, dalam hitungan ketiga kita serukan sama-sama haleluya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berkomalah bagi Tuhan. Tuhan Allah yang besar ada di sini. Amin. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirakan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia mengasihi dan bersuka karena Tuhan Allah di tengah kita besar. Mari sama-sama lambaikan tangan. Besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirakan dengan sukacita, sebab Dia mengasihi kita dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Yang percaya Tuhan besar katakan besar. Semua lambaikan tangan. Sekali lagi. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Lihat kiri kanan katakan rasakan dan dirakan dengan suka. Dia mengasihi, Dia mengasihi dan bersuka karena semua. Tuhan Allah di tengah besar, besar lagi, besar lagi, besar, 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 stop dulu. Kayaknya belum sampai semangat banget bilang bahwa Tuhan kita besar. Dia ada di sini, kita mau deklarasikan bahwa Dia besar ya. Coba nyanyi gini. Besar. Lagi sama-sama. Besar. Oh, besar. Besar. Ayo Bu Hana. Besar.
sakit pasti disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Semua kita dipulihkan oleh Tuhan, oleh kuasa darah Yesus. Katakan amin. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba
sesuatu lebih dahsyat lagi hari ini. Sebab kita percaya Tuhan yang kita sembah hidup dan Dia ada di tengah-tengah kita. Kalau Dia hadir, Dia tidak akan diam, tapi Dia akan melakukan sesuatu dalam hidup kita kepada kita yang sungguh-sungguh mempercayai Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oralabaya syakaralabaya syakaralabaya. Mari semua sama-sama berdoa berbahasa roh. Oralabaya syakaralabaya alabaya alabaya syakaralabaya alabaya. Inalabaya syakaralabaya syakaralabaya. Inalabaya syakaralabaya. Inalabaya syakaralabaya. Hallelujah.
keberadaan setiap kami hari ini. Dan Engkau tahu saat kami berseru memanggil Tuhan yang hebat, yang ajaib, maka Engkau berjanji tangan-Mu yang tidak kurang panjang menolong kami akan terulur dan menjamah setiap kami Tuhan. Oralabaya shandalabaya karalabaya shandalabaya ralabaya lalabo. Sebab kami punya Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Iralabaya lalabaya lalabo. Oralabaya karalabaya shandalabaya lalabo. Yes, Lord.
kasih Bapak. Aku punya Tuhan yang besar, lebih besar dari segala masalah yang ada di depanku, lebih besar dari segala gunung-gunung persoalan di depanku. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberikan kekuatan pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak untuk hadir-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya, oh Bapak Surgawi, ketika Engkau hadir, ada sesuatu yang terjadi. Ada kesembuhan, ada kelimpahan, ada damai sejahtera, sukacita mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami, hamba-hamba-Mu. Oh, mengurapi setiap kami jemaat, para oma dan opa yang dikasihi Tuhan. Kami akan menangkap firman-Mu dan menaruh dalam hati kami dan mempraktekannya. Oh Bapak Surgawi, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim bersiper yang luar biasa. Puji Tuhan. Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kita bisa ada di sini semua kemurahan Tuhan ya. Beberapa dari teman-teman kita sayang sekali hari ini nggak bisa bersama-sama dengan kita karena mereka sedang liburan sekolah cucunya, sedang liburan sekolah cucu-cucu dari anak-anaknya ya. Nah ini luar biasa kalau kita ada di sini semua kemurahan Tuhan. Katakan kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Amin enggak? Amin dong, amin ya. Hari ini kita akan belajar ya. Dari tadi kita dikuatkan melalui firman Tuhan, melalui lagu-lagu ya, melalui perkataan lagu-lagu itu yang merupakan firman Tuhan, kita dikuatkan, iman kita dikuatkan ya. Kobarkan apimu, sama-sama katakan kobarkan apimu. Tangannya mana coba? Kobarkan apimu ya. Nah, hari ini kita mau belajar ya sama-sama. Kalau hari-hari ini kita terus mendengar Bapak Gembala ya, Bapak Gembala pembina kita mengatakan api jangan sampai padam. Api jangan sampai padam. Dulu saya nggak pernah ngerti, bukan nggak pernah ngerti. Dulu saya cuma gini, tapi saya simpan dalam hati karena saya nggak ngerti. Saya cuma simpan dalam hati. Saya percaya nanti pada saatnya Tuhan akan memberikan pengertian lebih lagi pada saya. Saya simpan dalam hati, api harus tetap menyala, jangan sampai padam ya. Di Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Apa yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Nah, Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bapak-bapak yang dikasih Tuhan, dikatakan api tidak boleh padam. Kita lihat slide berikutnya ini ya. Api yang padam, ini adalah perbedaan antara dua. Api yang mulai bleret, katakan bleret. Bleret itu bahasa Jawanya sudah jarang dengar ya. Bleret itu kecil, itu kira-kira gitu ya, kecil sekali. Dan api yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala, api yang bleret. Kenapa kok apinya bisa bleret? Kalau api bleret pasti akan menuju kepada padam ya. Nah ya, kita lihat api yang bleret. Di sini kita lihat iblis mulai karena apinya bleret ya. Wah, iblis bersuka cita sekali. Nah, kita lihat kenapa kok apinya bleret. Jangan-jangan kita apinya sedang bleret, apinya sedang padam, apinya sedang kecil ya. Nah, ini kenapa? Yuk kita lihat ayatnya. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk sekali lagi, pencuri datang hanya untuk ingat itu ya, pencuri si iblis itu datang hanya untuk membunuh
dikuasai oleh iblis, tapi kita anak-anak Tuhan tidak dikuasai oleh iblis. Amin. Kita dikuasai oleh Roh Allah, ya, sehingga Roh Allah itu harus ada dalam hidup kita, dan kita harus jaga supaya api tidak melerat, supaya api itu menyala. Amin. Ya. Nah, kita akan belajar dari kisah 10 gadis, ya, 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Kita lihat ya ayat firman Tuhannya. Nah, ini awalnya 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Jadi totalnya ada berapa? 10. Yang 50% bodoh, yang 50% bijaksana. Semuanya membawa api. Semuanya membawa api. Ini berbicara tentang gereja Tuhan, ya. Gereja Tuhan, orang yang percaya Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, orang yang sudah menerima Roh Kudus. Ini bicara tentang gereja Tuhan. Sehingga sebenarnya bicara tentang kamu, ya, tentang kita semua di sini, ya. Ini kita bicara 10 gadis ini bicara tentang gereja Tuhan. Tetapi di gereja Tuhan ini ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Yuk kita baca ya sama-sama ya. Sama-sama ayatnya kita baca 3, 4. Pada waktu itu gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi sekali lagi, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Jadi bedanya apa? Semuanya bawa api. Bedanya apa? Yang bodoh tidak bawa minyak, yang bijaksana bawa minyak. Nah, ini ya. Sehingga akhir dari perumpamaan itu ya, kita melihat ya. Akhirnya kita melihat, slide berikutnya kita melihat ya. Gadis-gadis bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit minyakmu, sebab ya pelita kami hampir padam, pelita kami apinya melerat. Tolong, Susan tolong, Bu Yanti tolong, ya. Ibu-ibu, Ibu Anna tolong, berikan sedikit minyak supaya api saya menyala, gak melerat lagi. 5 gadis yang bodoh itu minta-minta. Tetapi apa yang dikatakan? Jawab gadis yang bijaksana itu. Oh sebentar, belum. Jawab gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan tidak cukup untuk kamu. Gak boleh ya. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak. Nah ini ya, dikatakan mereka sama-sama bawa api. Mereka sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Oh, gadis yang bijaksana dan bodoh kalau nyanyi enggak kayak gini. Nyanyinya dengan sungguh-sungguh. Yuk kita bangkit berdiri, nyanyinya sungguh-sungguh ya. Nah, yang sungguh-sungguh ya, kita mau katakan, ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini bagus sekali. Imanku bersepakat ya. Kita bersepakat. Terus apa? Imanku bersepakat, percaya kuasanya,
aku menang. Amin. Terima apa? Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang sungguh-sungguh, katakan, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Apinya sudah mulai. Sekali lagi nyanyi dengan sungguh-sungguh, ya. Kita ini firman Tuhan. Ku terima kemenangan, ya. Iman bersepakat percaya bahwa Tuhan sanggup, sanggup menyembuhkan sakitmu, sanggup menyembuhkan ekonomimu, sanggup menyembuhkan segala masalah rumah tanggamu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebentar, kalau ngalami masalah, yang ngalami masalah katakan, yang ngalami sakit penyakit katakan, ku terima sekarang kesembuhan darimu. Ku terima pemulihan, ku terima sekarang pemulihan darimu. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Silakan duduk. Nah, ini ceritanya begitu. 5 gadis yang ini sama-sama bawa api. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Apinya menyala. 10 gadis ini apinya menyala. Tetapi di dalam perjalanan, ya, dengan berjalannya waktu, menanti-nantikan Tuhan kok belum datang-datang, ya. Mulailah mereka ngantuk, ya. Yang ngantuk siapa? Tuh yang bodoh, semuanya yang bodoh jadi yang Yang ngantuk siapa? semuanya Saya, Tuhan. Yang ngantuk siapa? saya. Yang ngantuk baik yang bodoh maupun yang bijaksana pada ngantuk semuanya. Artinya apa? Orang yang diurapi Tuhan, orang yang penuh dengan roh yang menyala-nyala bisa ngantuk. Jangan ngantuk, Coba ditengok sebelahnya ngantuk. bobo pagi. Orang yang diurapi Tuhan, hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan bisa ngantuk. Artinya apa ngantuk? Mungkin fokusnya sudah melayang-layang, gagal fokus. Nggak lagi Tuhan sebagai nomor 1. Mulai gagal fokus. Mulai setan mulai mencuri, membunuh. Setan mulai mencuri damai sejahtera. Mungkin pekerjaan anaknya mulai dicuri, sehingga ekonomi hepengnya mulai tipis. Mulai cari-cari di lemari, apa yang aku bisa jual ya? Oh, aku ingat masih ada cincin kawin. Aduh, dijual nggak ya? Jual, enggak, jual, enggak, jual. Oh, jual. Sudah beberapa waktu, habis lagi hepengnya. Cari lagi di lemari, apa yang aku bisa jual? Baju. Hatinya nangis. Hatinya mulai, Tuhan,
mulai bleret. Kalau saat ini kau sedang mengalami, Tuhan, kau sudah lama aku doa, Tuhan. Tuhan gak jawab. Aku minta kesembuhan, Tuhan gak jawab. Yang di sana, yang di luar, pergi ke dukun langsung sembuh. Aku minta pada Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Kok belum sembuh? Apinya mulai bergerak. Mulai padam, apinya mulai padam. Lama-lama padam. Sampai satu hari, akhirnya mempelai itu datang. Wow, mempelai datang. Bangun, 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 bangun. Mempelai datang. Wah, mereka mulai, datang. Ini gimana? Langsung mereka pegang pelitanya, pegang minyaknya. Apinya yang tadinya mulai padam. Yang apinya tadi mulai teringat-ingat jual cincin buat makan, jual rumah buat sekolahin anak. Sakit penyakit. Mulai Tuhan datang. Udah. Yuk, isi minyak. Minyaknya mulai diisi. Dan api itu menyala lagi. Tetapi yang nggak punya minyak, bagi dong minyaknya, bagi dong. Nggak bisa, nanti nggak cukup untuk aku dan untuk kamu. Tanggung. Bukan egois, tapi nggak bisa. Kemudian pergi aja beli sana. Dan mempelai itu datang. Dan 5 gadis yang bijaksana itu masuk ikut pengangkatan. Tetapi gadis yang bodoh ketinggalan. Masih beli. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuhan, buka pintu. Tuhan, bukankah aku sudah melayani Engkau bertahun-tahun? Buka pintu. Bukankah aku sudah pergi ke ibadah emas? Aku setia loh. Di dalam kelompok gak pernah bolos. Rajin. Tetapi sang tuan itu, sang mempelai berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak kenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah. Karena itu api yang ada dalam hidup kita harus tetap menyala. Gak cuman api, ternyata harus bawa apa? Minyak. Bawa air. Ternyata harus bawa apa? Minyak. Jadi api dan minyak harus dibawa. Gak cuma api, gak cuma diurapi. Setiap ibadah, aku punya Tuhan yang besar. Tapi gak bawa minyak. Tapi hari ini kita mau belajar bawa minyak. Yang bleret tadi, yang ketinggalan tadi, ya. Klik sebelumnya, yang ketinggalan sebelumnya, ya sesudahnya. Klik berikutnya. Ya, berikutnya, klik. Apinya padam, ya. Kenapa? Dicuri iblis. Dibunuh dan dibinasakan. Iblis itu pekerjaannya mencuri. Mencuri apa? Mencuri kesehatan. Mencuri apa lagi? Ekonomi. Mencuri dompet, ya. Mencuri apa lagi? Damai sejahtera. Mencuri apa lagi? Suami-suami dicuri. Digondol wewe, ya. Mencuri apa lagi? Sehingga kesehatan. Sehingga apa? Sehingga bikin kecewa. Setelah kecewa, kesel. Kau nggak ke Umas? Bu Hana itu pilih kasih. Bu Hana itu sukanya sama yang
ngenes. Kalau orang Jawa bilang ngenes. Setelah ngenes apa? Terus ngenes. Dikecewain anak, dikecewain macam-macam, ngenes. Akhirnya sakit. Wah, iblis, yes. Oh, iblis dengan iblis high five ya. Yes. Kemudian terus ya. Gas, wah iblisnya gas gitu ya. Terus iblisnya terus ya mengintimidasi sampai akhirnya dimatikan, dibunuh. Rohnya dibunuh, raganya dibunuh dan dibinasakan. Ini iblis ya. Ini iblis ya. Mulai dibikin padam dulu. Aku punya Tuhan yang besar. Masa itu kamu sakit gak sembuh-sembuh, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Bener aja, yang bener aja. Mana kamu masih miskin? Iya bener sih, ya bener. Api mulai padam. Ketika api mulai padam, mulai bleret, jasmani kita mulai sakit-sakitan. Kecewa, hati yang kecewa bikin sakit. Ketika saya sakit, saya tidak pernah ceritakan, saya nggak berdaya. Saya gini, saya cuma katakan, Tuhan, waktuku belum sampai. Udah rasanya sudah nggak inget aja itu sudah mungkin lebih dari 24 jam. Ketika saya sadar, aku tahu waktuku belum tiba. Tapi sakitnya bukan main. Kemudian apa? Mulai. Kamu sudah pelayanan, kalau pelayanan all out gini, saya katakan, enggak. Aku mau sembuh. Kobarkan api yang dalam hidup kita. Kobarkan. Amin. Siapa yang bisa kobarkan? Gak ada. Kita kobarkan api yang dalam. Ingat janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah itu, ketika api mulai padam, mulai kobarkan ya. Bagaimana cara mengobarkan api? Ya. Cara mengobarkan api kita lihat. Nomor 1, bereskan pelita. Tadi ya, bereskan pelita. Sumbunya mulai disentil-sentil gini, biar yang gosong-gosong keluar dan apinya bagus. Yang kedua, isi dengan minyak. Kan bawa minyak, isi dengan minyak sehingga menyala lagi. Kita lihat ya, bereskan pelita itu artinya apa? Nah, kita lihat. Pelita itu tadi pelitanya mulai bergerak. Dalam perjalanan hidup ada kerak-kerak dalam hidup kita. Ada sakit hati, kesel, marah, ada kerak-kerak dalam hidup kita. Gak mungkin hidupku lurus licin. No, ada kerak-kerak dalam hidup kita. Sumbunya mulai kecil, apinya mulai kecil. Mulai gagal fokus. Umas apa enggak ya? Waduh, aku gak bisa loh Mas. Aku harus, ini ada yang mau beli daster. Tetangga mau beli daster. Saya jualan daster, tetangga mau beli daster. Siapa tahu nanti belinya 10 gitu ya. Waduh, aku tungguin gak jadi. Bu Sinta, aku hari ini izin gak Umas. Kenapa? Aku gak datang Umas. Ya, ada tetangga mau beli daster. Fokusnya mulai gagal fokus. Tidak lagi mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kalau pelayan Tuhan gagal fokus, yang di nomor 1 kan apa? Yang jasmani.
ada lagi gairah. Kalau pelayanan gak ada lagi gairah, sungguh-sungguh gak ada. Menyanyi ya gak ambil mic aja, nyanyi. Gak ada sungguh-sungguh, gak ada firman yang benar-benar keluar dari pujian penyembahnya. Gak ada, asal suaranya bagus saja. Kalau khotbah gak sungguh-sungguh, gak persiapan, gak dengar suara Tuhan, asal bisa cuap ngomong aja. Gak ada gairah, terkontaminasi dengan masalah-masalah hidup. Apinya mulai kita bereskan. Yuk bereskan. Saat ini kita belum doa buat semua, tapi mulai bereskan. Kalau ada kepahitan, kerak-kerak dalam hidup kita, mulai bereskan. Bereskan. Ya Tuhan, aku kecewa dengan Tuhan. Aku kecewa. Kesal. Aku gak ada yang perhatiin aku. Bahkan di rumah saja aku gak diperhatiin. Aku kesal. Mulai singkirkan kerak-kerak itu. Mulai singkirkan. Mulai potong sumbu-sumbu yang sudah hangus. Mulai dipotongin. Yang kedua, isi dengan minyak. Setelah tadi sumbunya dibersihin, pelitanya dibersihin, isi dengan minyak. Bawa cadangan minyak, isi dengan minyak. Isi dengan minyak artinya apa? Sadar Tuhan Yesus segera datang. Sekalipun masalah kita menindih begitu berat, sekalipun kesembuhannya gak total, sekalipun gak masalah. Pokoknya aku nunggu Tuhan datang jemput aku. Amin. Sekalipun ekonominya pas-pasan, pas mau makan, pas ada, pas mau ke UMAS, pas ada ongkos, pas mau sekolahin anak, pas ada berkat. Ekonomi yang pas-pasan, gak masalah Tuhan. Yang nomor satu, aku dijemput Tuhan. Mulai isi dengan minyak. Minyak berbicara tentang apa? Minyak berbicara tentang kesiapan rohani kita. Minyak bicara tentang kesiapan rohani kita. Kalau gitu enak dong. Yang gak bawa minyak, asal diurap, asal aku punya Tuhan yang besar, bisa masuk kerajaan Allah. Yang bawa minyak, ngumpulin minyak, beli minyak. Saya bicara, beli minyak itu gak gampang. Ini bukan minyak goreng yang dijual. Ini adalah minyak kesiapan rohani kita, yang kita kumpulkan dari hari ke hari. Kesiapan rohani apa? Bagaimana kita mengasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Bagaimana kita menjadi muridnya Tuhan. Muridnya Tuhan sangkal diri, pikul salib. Kalau tadi yang cuma punya minyak, cuma punya api, diurapi, berbahasa roh. Yang ini yang punya minyak, setiap kali dia sangkal diri, pikul salib. Kemenangan darimu. Setiap hari dia ngalami kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Itu minyak. Minyak yang ditaruh di buli-buli. Menjadi terang dan garam dunia. Itu minyak. Enak aja, tadi yang diurapi, yang tidak sama dengan yang bawa minyak. Yang bawa minyak jadi terang dunia.
berpengaruh, berdampak pada dunia. Bicaranya berdampak, hidupnya jadi teladan. Gak sama dengan yang ini. Ini kejadian, jadi baru jadi. Yang ini minyaknya dikumpulkan dari hari ke hari ke hari ke hari, sampai pada saat Tuhan Yesus datang. Ketika apinya mulai padam, mulai dituang minyaknya. Dalam perjalanan hidup kita apinya bisa padam. Mungkin sedang sakit, mungkin sedang alami masalah. Tuhan, ketika itu mulai minyak itu dituang, mulai berapi-api lagi dalam Tuhan, menghasilkan buah roh. Gak gampang. 9 buah roh gak gampang. 7 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Aduh, sakit. Enak aja nginjek-nginjek kaki orang. Maki-maki keluar, maki-maki. Tetapi dia bisa tahan, bisa ada penguasaan diri dalam hidupnya. Beda dengan yang ini. Yang ini gak ada minyaknya, yang ini ada minyak. Bu Hana katanya kalau percaya masuk surga. Tapi kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ada minyak. Hari ini kita mau cek minyak kita. Mungkin sakit penyakit yang dicuri oleh iblis, kesehatan yang dicuri oleh iblis, digantikan sakit penyakit. Hari ini kita mau sama-sama berdoa. Ada beberapa macam sakit penyakit. Ada sakit yang disebabkan oleh dosa. Mungkin dulu mengalami dosa, ya. Dosa, mungkin perzinahan. Dari perzinahan yang satu ke perzinahan yang lain, ke perzinahan yang lain, ke perzinahan yang lain. Sehingga sakit HIV. Tetapi hari ini saya mau bukakan, itu kesalahan, itu sakit karena dosa. Jangan enak-enak aja, Tuhan sembuhkan, sembuhkan, doakan aku. Kalau engkau sakit karena dosa, minta ampun sama Tuhan. Cek yuk sakit kita karena apa? Mungkin keuangan kita tipis karena kita boros-borosan. Jadi tipis uangnya. Yuk cek yuk. Mungkin karena dosa. Kemudian apa lagi? Sakit penyakit karena dari iblis. Ada yang dari iblis. Ada orang sentimen, terus bus kirim penyakit. Ini kita doakan pasti akan langsung sembuh. Ada lagi sakit yang karena alam, pandemi. Ada lagi sakit karena keturunan, kita patahkan kutu-kutu keturunan. Ada lagi sakit karena kesalahan sendiri, kebodohan sendiri. Tadi saya ngobrol-ngobrol, iya, kakinya, lututnya mulai sakit. Yuk Bu, sama Bu, mari kita jangan kotorin bait Allah. Sama-sama kita harus langsing. Bukan langsing supaya gimana-gimana, supaya sehat. Amin. Amin. Saya kalau sebenarnya jangan ngantuk loh.
Jadi kalau sakitnya karena makanan kita, sudah tahu gendut ini, makan gula-gula terus. Sudah tahu gendut, makan karbohidrat terus. Itu salahnya sendiri. Tapi hari ini kita mau doa. Tuhan, kita mau janji sama Tuhan. Kalau kita sakit karena kesalahan diri kita mau minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni. Ampuni aku selama ini gak jaga bait-Mu yang kudus. Ampuni. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan berikan kekuatan pada kita, pengendalian diri, sehingga menjaga makanan kita. Amin. Kalau sakit karena dosa, minta ampun sama Tuhan. Ya. Kalau sakit karena iblis, kita doakan ramai, iblisnya langsung pergi, sakitnya sembuh. Yuk, aku minta imam pemuji penyembah Tuhan, kita sama-sama. Oh, semua tutup Alkitabnya, handphonenya masukin tas. Sikira lama ya lama syana lama, sikara lama takara lama syana lama lama, kira lama takara lama ya lama, syara lama. Biar api kita terus menyala, bawa minyak. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sama-sama balik beri katakan mulai akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau ada pelanggaran dan dosa dalam hatimu, mulai akui Tuhan. Ampuni Tuhan. Oh, hari ini Tuhan, aku banyak ngelakuin yang tidak benar, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku banyak ngelakuin yang gak benar. Oh, ralawa sakata karalawa ya ralawa. Akui di hadapan Tuhan. Akui karalawa sakata karalawa ya ralawa ya ralawa ya ralawa se. Iramata karalawa ya ralawa. Shekena haramata karamata karalawa ya ralawa se. Karata karamata seketa karamata karalawa se. Karata karalawa sakata karalawa ya. Karamata karalawa seketa karalawa ya. Yuk kita akan nyanyikan lagu ini beberapa kali. Bangkitkan iman kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar, lebih besar dari masalah kita. Terima sekarang
Tapi kami percaya hadirat-Mu itu menyentuh, hadirat itu-Mu untuk menyembuhkan. Kami percaya karena kami punya Allah yang besar, yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hadirmu di sini. Terima kasih, oh Tuhan, kesembuhan sudah terjadi di tempat ini, di dalam nama Tuhan. Kemenangan sudah terjadi di dalam nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk. Mau apa Bapak Ibu? Semua pasti dipulihkan. Semua alami kesembuhan. Semua alami Tuhan. Yang alami Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saatnya bagi kita untuk kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari persiapkan yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kita sekali lagi tundukkan kepala kita, berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa, hadirat-Mu yang kuat ya Tuhan, di sepanjang ibadah umas pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan saatnya Tuhan kami akan bawa seluruh persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, tilik setiap kami yang akan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah setiap kami dapati memberi yang terbaik bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini persembahan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap memberi katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Ku menang, yes. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik roh. Haleluya, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik roh. Umat bahasa dikatakan ku menang bersama, ku menang di dalam peperangan. Atas segala sama-sama. Haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik. Sekali kita bangkit beri sama-sama. Haleluya, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik roh. Sekali lagi, haleluya, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik roh kudus, roh kudus, roh kudus, roh kudus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Rasa syukurku. Puji Tuhan. Ya, hari ini saya akan memberikan dua pertanyaan untuk Bapak Ibu yang tadi menyimak khotbah dari Ibu Hana. Semua mendengarkan? Saya boleh minta tolong dari tim PPW nanti untuk melihat siapa yang pertama tunjuk tangan, ya. Saya boleh minta tolong. Ya. Yang pertama, kita sudah tahu judul khotbah khotbah dari Ibu Hana hari ini adalah kobarkan apimu, betul. Nah, tadi salah satu ayatnya adalah ada di Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Di situ ada tugas imam. Tugas imam adalah tugas kita semua. Ada dua tugas penting yang sampai dikasih tanda merah sama Bu Hana. Ada yang tahu apa tugas imam kita sebagai orang percaya? Supaya api tidak padam. Ada dua. Ada yang tahu? Ya, itu ya. Oke.
kasih itunya dulu. Tugas imam ya, tugas seorang imam ya, ada 2 tadi ada di Bereskan pelita. masih salah Ibu. Ya Bu Agnes. Tunggu Bu Agnes berdiri. Tunggu sebentar dikasih dulu ya. Apa? Ada 2 tugasnya. Menaruh kayu, Ya. atur korban bakaran. Betul, tepuk tangan. Jadi kita jangan lupa menaruh kayu supaya api tidak padam. Amin. Dan yang kedua, membawa korban persembahan. Oke, pertanyaan yang kedua. Nanti Bu Agnes boleh maju ke depan ya Bu. Pertanyaan yang kedua. Tadi Bu Hana bicara tentang minyak. Nah, saya mau tanyakan ini, apa arti minyak dan apa kita sebagai orang percaya, apa dengan ada minyak itu kita bisa lakukan apa? Ada yang tahu? Apa arti minyak yang tadi disampaikan? Ya, Ibu Maria. Kesiapan rohani kita. Betul. Dan kemudian efeknya buat kita kalau kita punya minyak apa? Tadi ada 3. Kalau punya minyak kita bisa Berdampak, betul, oke ya. Jadi sebetulnya di sini ada 3 yang tadi Bu Hana katakan adalah kita akan jadi terang dunia, kita akan berdampak dan menjadi teladan. Tapi oke, karena dua-duanya betul Bu Hana ya. Ya, tepuk tangan. Jadi ada 2 orang yang berhasil menjawab. Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi. Masuk dalam doa syafaat. Yang bertugas saya bukan hari ini. Bu Syafria, silakan Bu Syafria, doa syafaat. Kita pakai berdiri mau tahu. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Semua jemaat kita semua berdiri, kita sama-sama berdoa syafaat. Sekarang Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kehadiran-Mu sepanjang pagi sampai siang hari ini. Kami sudah diberkati melalui firman-Mu. Kami minta menjadi wanita-wanita yang bijaksana supaya menyiapkan minyak terus, supaya pelita kami tidak padam, supaya menyala-nyala terus. Kami boleh menjadi berkat-Mu, menjadi saksi-Mu ya Tuhan bagi semua orang. Terima kasih Bapa yang baik. Pada siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah supaya iman kita tetap menyala-nyala, tidak padam, untuk menjadi berkat, menjadi saksi bagi semua orang. Kami serahkan pada siang hari ini Bapa ke dalam tangan Tuhan, untuk Ibu Hana yang sudah memberitakan firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan, untuk menguatkan iman percaya kami supaya pelita kami tetap menyala-nyala, tidak padam, tidak mati ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami serahkan kepadamu pada siang hari ini untuk Ibu Hana. Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati kesehatannya ya Tuhan. Engkau memberkati juga keluarganya, suami dan anaknya. Engkau memberkati penggembalaannya di tempat ini, supaya Tuhan Kau tambahkan jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan. Dimanapun Ibu Hana berada Tuhan,
Kau jadikan berkat-Mu ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan kepadamu hamba-Mu ini. Kemanapun dia memberitakan firman-Mu, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kau bungkus tutup semua keluarga mereka dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada siang hari ini kami juga berdoa kepadamu Bapa, untuk setiap pengurus yang begitu setia untuk melayani pekerjaan-Mu sepanjang sepanjang pagi sampai siang hari ini. Engkau memberkati mereka semua, pelayanan mereka Tuhan, berkati ya Tuhan. Keluarga-keluarga mereka semua diberkati Tuhan. Kami serahkan kepadamu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya sesudah menerima firman-Mu, kami diberikan kuasa. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan angkat, yang letih lemah lesu Tuhan kuatkan kami kembali Tuhan, untuk kami tetap menyala-nyala dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Engkau juga memberkati setiap pelayanan WL, singer, pemain musik, pengatur sistem. Tuhan memberkati ya Tuhan setiap keluarga-keluarga mereka. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pada siang hari ini. Kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan, untuk gembala-gembala senior kami, yaitu untuk Paniko Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati wakil-wakilnya, khususnya untuk Paniko Tuhan. Tuhan penuhi dengan hikmat Tuhan. Urapan Tuhan turun atas Paniko. Tuhan berikan visi dan misi-Mu disalurkan kepada semua gereja-gereja-Mu. Kami serahkan padamu untuk rayon kami 1 Depak Kiki. Tuhan Yesus memberkati Ibu Mervin, anak-anak, mantu dan cucunya. Diberkati Tuhan, diberi kesehatan semuanya. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, untuk khususnya Pak Kiki wakilnya, diakonesnya, berkati pelayanannya, supaya mereka bersatu hati untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, khususnya kami serahkan Pak Kiki ke dalam tangan-Mu. Penuhi dia dengan hikmat Tuhan. Urapan Tuhan turun atas Pak Kiki. Berikan visi dan misi-Mu disalurkan pada gereja-gereja dan jemaatnya di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kau bungkus tutup Pak Kiki dengan sekeluarga dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus Roh Kudus terima kasih. Kami juga serahkan kepadamu ya Tuhan, untuk negara dan bangsa kami. Tuhan, untuk pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi dengan wakilnya Pak Maruf Amin, dengan seluruh kabinetnya, seluruh Tuhan TNI Polri Tuhan, untuk seluruh menteri-menteri DPR MPR. Tuhan memberkati mereka, berikan roh takut akan Tuhan di dalam tugas-tugas mereka. Berikan roh kejujuran Tuhan dalam tugas mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk negara dan bangsa kami. Tuhan tolong memberkati, beri keamanan. Tuhan kendalikan negara Indonesia ini supaya boleh aman, damai, sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kepadamu setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan dia akan kembali pulang. Tuhan tolong lindungi mereka sampai di tempat tujuan mereka pulang dengan selamat. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan Kau memberkati kami semua. Kami tidak seperti datang, tetapi kami pulang membawa berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Kiranya Engkau memberkati aku
kita, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat yang daripada Bapa. Biar berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas oma opa yang disayangi oleh Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesembuhan, kesehatan, berkat damai sejahtera mengalir senantiasa atas Bapak, Ibu, oma dan opa yang dikasihi Tuhan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang dikasihi Tuhan, katakan